Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di musola Fakultas Psikologi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Jadi baiklah, mungkin sebelum saya menyampaikan tausiah saya pada siang hari ini ya, kayak gitu, mungkin disclaimer dulu. Memang saya ini orangnya untuk soal agama itu memang agak kurang, tapi kita di sini adanya tausiah ini kan untuk sama-sama mengingat lagi kayak itu, kita sama-sama belajar, karena memang mungkin ada yang lebih dari saya seperti itu mengenai agama. Tapi di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua yang telah hadir di sini mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya ini tema yang menarik ya teman-teman semuanya. Kenapa saya bilang menarik? Karena memang seperti yang kita tahu, mungkin sebelum-sebelumnya ada ceramah juga mengenai bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, yang mana amat sangat disayangkan ya ketika kita lihat secara langsung itu banyak dari kita, teman-teman semua, kadang saya juga sendiri seperti itu, yang melalaikan dalam membaca Al-Quran. Mungkin bukan cuma bulan Ramadan, bulan-bulan biasa juga kita juga melalaikan. Kadang juga Al-Quran itu kita biarkan sampai berdebu, kadang tidak kita buka sama sekali dalam satu minggu, kayak itu kan. Kayak butuh niat yang kuat untuk membuka Al-Quran seperti itu. Padahal kan tinggal buka dan juga memang kita baca. Kalaupun ada yang masih belajar, ya mungkin bisa untuk sambil belajar seperti itu kan. Nah, dan juga di Fakultas Psikologi kita ini juga teman-teman mungkin tahu adanya BTA seperti itu, dan juga dari pimpinan kita Wakil Dekan 3 yang menyediakan meluangkan waktunya untuk membantu dari teman-teman membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, balik lagi ke topik utama kita mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya. Jadi bulan suci Ramadan ini merupakan bulan suci yang amat istimewa teman-teman semua bagi umat muslim di seluruh dunia. Nah, dan bulan ini benar-benar dilimpahkan begitu banyak keberkahan yang seperti saya bilang tadi kayak gitu. Dan umat Islam akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Mungkin bukan cuma saya, teman-teman semua ini pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini. Nah, salah satu caranya tadi ialah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu menuai berbagai macam keutamaan seperti itu ya, yaitu diperoleh bagi siapapun yang rutin membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, salah satu keutamaannya tadi seperti yang topik kita kita angkat tadi, yang pertama itu teman-teman adalah mendapatkan pahala yang berkali lipat gandanya. Nah, salah satu keutamaan membaca Al-Quran ini di bulan Ramadan tidak lain adalah bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, membaca satu huruf dalam Al-Quran nantinya akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, dengan demikian benar adanya jika bulan Ramadan adalah bulan yang amat mulia. Seperti yang kita bayangkan aja, kita membaca Alif Lam Mim, itu kan udah mendapatkan berapa pahala. Bagaimana ketika kita membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sudah berapa banyak kan seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan pahala, tapi kadang kita ini terlena akan duniawi, terlena akan dengan waktu yang memang sebenarnya waktu itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, yang mana katanya itu waktu itu seperti dua mata pisau yang saling berhadapan seperti itu ya. Kadang memang membuat kita menjadi baik untuk kita, kadang membuat kita jadi terlena akan mencelakakan kita sendiri seperti itu. Nah, yang kedua nih teman-teman,
Yang kedua itu adalah diangkatnya derajat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa sih yang nggak mau diangkat derajatnya oleh Allah, kan seperti itu. Nah, ada begitu banyak keutamaan tadi yang di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an. Terlebih jika seseorang tersebut ingin mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, gitu. Coba kita cross check kembali apakah kita sudah mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, contohnya itu seseorang yang memanfaatkan waktu luang mereka untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka seperti itu. Jadi kita diajarkan untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat. Memang terkadang kita tidak bisa dibilangkan melalaikan seperti itu ya, dengan kita membuka mungkin sosial media, TikTok, Instagram dan hal lain sebagainya. Namun memang kita harus memiliki pengetahuan mana yang memang bermanfaat untuk kita, yang mana memang sekedar hiburan. Hiburan itu boleh, tidak ada yang menyalahkan mengenai hiburan, tapi kita sama-sama harus tahu yang mana memang bisa kita manfaatkan, bisa kita sebar juga mengenai kebaikan, postingan-postingan yang mana itu bernilai ibadah juga, teman-teman. Ketika memang teman-teman men-share tentang postingan yang positif, postingan yang mengajak ke kebaikan, teman-teman mendapatkan mengalir video itu ketika memang banyak menonton dan mengamalkan. Nah, itu pahalanya bakal mengalir terus seperti itu. Nah, yang ketiga, memperoleh ketenangan. Nah, banyak dari kita semua yang merasa hidup ini kayak tidak tenang gitu ya, kayak ada kegelisahan seperti itu. Nah, jadi keutamaan membaca Al-Qur'an ini untuk memperoleh ketenangan tadi, yang tentunya tidak terlepas jauh dari manfaat Al-Qur'an bagi kehidupan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, manfaat Al-Quran adalah dapat dijadikan sebagai obat dari berbagai macam penyakit kejiwaan. Nah, ini sudah jelas ya, penyakit kejiwaan, yang mana ini sempat bersinggungan dengan mungkin psikologi seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa menjadikan sebuah penelitian nantinya, yang mana memang apa yang mendasari Al-Quran ini bisa membuat jiwa kita ini tenang. Nah, mungkin ada sudah di perpustakaan kita ya, mungkin ada yang meneliti. Namun teman-teman bisa mengembangkan penelitian tersebut seperti itu. Bisa mengembangkan, bisa juga mencari tahu apa yang menyebabkan itu semua gitu. Karena ini kan bersifat religiusitas seperti itu. Mungkin orang yang tidak beragama Islam itu ada beberapa kasus seperti itu, ketika mendengarkan Al-Quran dia merasakan ketenangan juga seperti itu kan. Nah, itu kan sebuah pertanyaan besar untuk orang yang memang pengen nih mencari tahu kenapa itu terjadi kayak itu. Nah, dan juga Al-Quran ini bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki. Nah, sebenarnya kita harus mencari tahu dulu ya. Pertanyaan mungkin kepada nanti ketika kalian keluar dari sini, tak boleh nih tanya dengan dosen-dosen psikologi kita gitu. Sebenarnya ketenangan hakiki itu yang seperti apa? Apakah itu bersifat dinamis seperti itu ya, bersifat setiap orang tuh berbeda-beda ketenangan hakikinya? Apakah semua orang itu memiliki satu ketenangan hakiki seperti itu dan disamaratakan? Nah, itu boleh nanti ditanyakan kepada dosen-dosen psikologi kita ya, seperti itu. Nah, yang keempat itu dimudahkannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Siapa sih yang tidak mau di hari kiamat nanti mungkin dilapangkan segala urusannya, segala perbuatan di dunia ini yang mungkin kita tidak usah munafik ya, dalam arti kita nih memang hamba yang penuh dosa seperti itu. Tapi siapa yang tidak ingin mendapatkan kemudahan ketika di hari kiamat nanti seperti itu. Nah, hal ini karena siapapun yang membaca Al-Quran dengan tartil bisa mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Nah, kita mungkin banyak yang dari teman-teman, mungkin saya juga seperti itu, belum tahu nih apakah bacaan kita nih benar. Terkadang juga kita mau cepatnya aja membaca Al-Quran, padahal kita sudah membaca Al-Quran itu dengan tartil, perlahan, dengan mufrodat yang benar ya, dengan bacaan yang benar seperti itu. Nah, namun terkadang kebanyakan kita ini lebih memilih sekedarnya aja.
oh yang penting baca seperti itu, tanpa tahu apakah bacaan kita sudah benar, panjang pendeknya sudah baik seperti itu kan. Jadi memang pembacaan Al-Quran nantinya harus sudah bagus. Itulah kenapa mungkin salah satu fakultas kita ini mengidam-idamkan ketika anak-anak psikologi keluar dari fakultas kita, bacaannya itu sudah baik. Karena memang teman-teman di luar sana, masyarakat khususnya seperti itu ya, mengharapkan anak UIN Raden Fatah Palembang adalah anak-anak yang memiliki ilmu duniawi dan juga ilmu akhirat seperti itu kan. Nah, jadi mungkin kalau anak-anak masih semester awal nih mungkin masih belum kerasa. Tapi mungkin kalau yang seperti saya di semester akhir, apalagi KKN ya kemarin, itu memang Masya Allah luar biasa ya. Masyarakat itu sangat ketika, anak UIN kayak gitu, anak UIN. Coba dong, boleh azan, boleh nanti pada saat Jumatan itu mengisi Jumatannya, boleh juga nanti mengajarkan ibu-ibu pengajian. Itu serius, itu nyata, itu adanya kayak itu. Jadi memang apalagi yang masih baru seperti ini diperbaiki lagi ketika memang bacaan itu masih terbata-bata, masih kadang salah seperti itu. Nah, terus yang kelima itu dihadiri malaikat. Nah, mungkin kita menginginkan ya di rumah kita itu hadirnya malaikat kayak gitu, karena memang penghuni rumah yang merasakan kalau rumahnya semakin luas nantinya ketika kita membaca Al-Quran itu, kita bakal merasa walaupun rumah kita mungkin kecil, sempit seperti itu, tapi kita bakal merasakan leluasa untuk rumah kita seperti itu. Karena memang karena memang itu tadi bisa masuk ke dalam ketenangan seperti tadi. Karena memang di sini dijelaskan itu rumah bakal semakin luas dan nyaman ditempati. Nah, semakin teman-teman banyak baca di rumah, banyak baca di tempat-tempat yang memang yang bisa kita posisikan untuk membaca Al-Quran seperti itu kan. Jadi memang banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita raih dari membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan tadi. Dan yang terakhir ya, yaitu adalah yang mungkin bukan keinginan saya sendiri, keinginan semua orang di sini ialah ditempatkan di tempat terbaiknya Allah seperti itu. Nah, rutinnya kita membaca kitab suci umat Islam ini di bulan Ramadan juga akan membuat pembaca bisa ditempatkan di tempat yang terbaik. Apalagi jika seseorang tersebut hanya sekadar membaca Al-Quran saja, melainkan juga menghafal dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman di sini jelas bahwasanya memang kita selain membaca, alangkah baiknya kita juga menghafal dan juga itu menambah bacaan-bacaan kita ketika sholat. Jangan cuman kulhu kan. Itu juga mungkin ada sedikit pembaruan seperti itu. Khususnya ini nggak ada yang cowok ya. Yang cowok itu lebih harus, karena mungkin ketika nanti sudah berumah tangga kan gitu, nggak mungkin bacaan cuman kul a'udzu birabbin nas kan, nggak mungkin kayak gitu. Nggak ada yang baru-barunya kayak gitu kan. Nah, dan juga hal ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi para pembaca maupun pendengar, dan juga akan ditempatkan di tempat terbaik bersama dengan para malaikat pencatat yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat kebaikan. Nah, mungkin itulah yang ingin saya sampaikan dan bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan seperti itu. Tapi sepertinya mengingat waktu juga kan gitu kan, teman-teman mau kuliah nanti boleh ditanyakan yang lebih ahli, contohnya itu Umi Zudia dan para dosen yang lain yang mungkin ilmunya lebih di atas saya seperti itu. Karena ini teman-teman, saya ini sekedar mengingatkan teman-teman, kembali mengingatkan saya sendiri juga bahwasanya pentingnya kita membaca Al-Quran untuk menyelamatkan kehidupan kita nantinya kayak gitu. Nah, itu saja mungkin ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk mungkin tim Psikometik yang telah mengadakan kegiatan ini, karena memang kegiatan ini sangat luar biasa dan kita doakan semoga nantinya ketika selesai bulan Ramadan ini ada kegiatan yang berkelanjutan nantinya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Belajar, berjuang, bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.